Halo semuanya, hari ini kelompok 1 bakalan jelasin tentang bonds payable dan long term notes payable yang merupakan bagian dari non-current liabilities. Non-current liabilities atau utang jangka panjang terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan timbul dari kewajiban saat ini yang tidak terutang dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan manapun yang lebih lama. Macam-macam non-current liabilities. Pertama ada bonds payable, kedua mortgages payable, 3 long-term notes payable, 4 pension liabilities, 5 lease liabilities. Tipe-tipe bonds. Pertama ada secured and unsecured debenture bonds, kedua term and serial callable bonds, ketiga convertible commodity backed and deep discount bonds, keempat registered and bearer coupon bonds, dan terakhir income and revenue bonds. Issuing bonds. Kontrak bond dikenal dengan bond indenture, merupakan sebuah janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan bunga periodik di tingkat tertentu pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga biasanya dilakukan semi-annually. Penilaian dan akuntansi obligasi. Penerbitan dan pemesaran obligasi kepada publik biasanya memakan waktu yang panjang sampai berbulan-bulan. Perusahaan penerbit diwajibkan mengatur penjaminan emisi dan mendapat persetujuan peraturan dari penerbitan obligasi. Harga jual penerbitan obligasi ditentukan dari pertama, penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, kedua, risiko yang relatif, ketiga, kondisi pasar, keempat, keadaan ekonomi. Komunitas investasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang di dalamnya terdapat bunga dan uang pokok. Suku bunga dinyatakan kupon atau tarif nominal sama dengan sebuah tarif tertulis di dalam persyaratan indentur obligasi. Tingkat pasar atau hasil efektif sama dengan sebuah tingkat yang menyediakan pengembalian yang dapat diterima sepadan dengan risiko penerbit. Cara menghitung jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi di setiap periode. Tarif yang tertera dikali nilai nominal obligasi. Cara menghitung jumlah bunga yang dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi. Tarif pasar dikali nilai tercatat dari obligasi. Bonds issued at par. Bond issued at par adalah bonds yang dijual dengan nilai nominalnya. Ini ada contoh soal par untuk membuktikan bahwa dijual dengan nilai nominal. Kita bisa mencari present value of bonds. Di soal ini dapat $100.000 yang mana sama dengan nilai nominal bonds. Adapun jurnal penerbitan cash di debit, bonds di debit sebesar $100.000. Jurnal pembayaran bunga interest expense di debit, cash di kredit sebesar $9.000. Bond issued at discount yaitu bonds yang dijual di bawah nilai nominalnya. Besaran diskon dapat ditentukan dengan mengurangi nilai nominal dengan harga jual. Diskon di jurnal sebagai bonds payable di debit. Bond issued at premium yaitu bonds yang dijual di atas nilai nominalnya. Besarannya dapat ditentukan dengan mengurangi harga jual dengan nilai nominalnya. Premium di jurnal sebagai bonds payable di kredit. Baik diskon atau premium akan diamortisasi agar ketika jatuh tempo nilai obligasi sama dengan nilai nominal. Di sini ada contoh soal. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus mencari present value of the liability component of convertible bonds agar dapat menghitung fair value of equity component at date of issuance atau besaran diskon atau premium. Di sini hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat premium bonds $8.530. Karena premium bonds harus diamortisasi, kita perlu membuat schedule of bond premium amortization seperti ini. Perlu diketahui carrying amount of bonds pada akhir periode sama dengan nilai nominal bonds. Jurnal penerbitan bonds 1 Januari 2022, cash di debit, bonds payable di kredit sebesar $108.530. Jurnal pembayaran bunga dan amortisasi 1 Juli 2022, interest expense di debit sebesar $3.256. Bonds payable di debit sebesar $744 atau sebesar nilai amortisasi. Cash di kredit sebesar $4.000. Bagaimana kalau di Gerco menyiapkan laporan keuangannya di bulan Maret 2022? Otomatis kita harus menghitung accrued interest selama 3 bulan, Januari ke Maret, dengan cara mengurangi interest accrual dengan premium amortize. Jurnal ini sama dengan jurnal pembayaran bunga dan amortisasi atas premium. Bond issued between interest dates atau bonds yang diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Jadi investor yang membeli bonds akan membayar bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan.
Misalnya bond issued at par, di mana pada 1 April 2022 bonds diterbitkan at par sebesar $100.000. Saat penerbitan ada tambahan jurnal atas bunga yang sudah berjalan selama 3 bulan. Selain bond issued at par, bisa juga bond issued at discount or premium. Di contoh ini, bonds diterbitkan at premium senilai $108.530. Jurnal penerbitan masih sama dengan yang tadi, par, yang membedakan hanya angkanya. Ada tambahan untuk premium bonds dan discount bonds karena harus menghitung amortisasi. Jadi pertama kita harus mencari tahu terlebih dahulu interest expense menggunakan effective interest rate, kemudian cash yang harus kita bayar dikurangi bond interest expense yang udah kita hitung sebelumnya, sehingga dapat premium amortize $373. Jurnalnya masih sama dengan saat membayar bunga dan amortisasi atas premium. Selanjutnya akan dibahas long term notes payable. Adapun soal perusahaan yang telah menerbitkan uang sebesar 10.000 euro selama 3 tahun, tarifnya 10%, lalu perusahaan tersebut mencatat issuance of the note sebagai berikut jurnalnya: cash credit notes payable debit sebesar 10.000, lalu ada interest incurred-nya itu interest expense credit cash debit sebesar 1.000 dari 10.000 dikali 10%. Akan dibahas zero interest bearing notes yang dapat kita ilustrasikan sebagai perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara face amount dan present value sebagai diskon, lalu mengamortisasi jumlah tersebut ke dalam interest expense selama umur vessel. Soalnya perusahaan Turtle Cove Company menerbitkan vessel berjangka waktu 3 tahun sebesar $10.000 tanpa bunga kepada perusahaan Jeremiah Company. Implicit rate-nya 9% dan harus dibayar dengan total nilai uang yang sama sebesar $10.000 pada saat jatuh tempo. Kotak tersebut diartikan sebagai 3 tahun jangka waktunya. Jurnalnya adalah cash pada notes payable, cash credit notes payable debit sebesar 7.721,80. 10.000 dikali 0,77218 dari PVF jangka waktu 3 tahun dan 9%. Maka diskon amortisasinya itu dari carrying amount of note-nya itu sebesar 7.721,80 didapatkan dari 10.000 dikali PVF itu, lalu cash paid-nya tidak diketahui maka ditulis 0, interest expense dari carrying amount-nya dikali dengan implicit rate-nya sebesar 9%, hasilnya 694,96, maka diskon amortisasinya 694,96 dari interest expense dikurang cash paid pada akhir tahun pertama, lalu carrying amount-nya 8416,76 dari carrying amount awal pengeluaran ditambah diskon amortize dan seterusnya sampai tahun ketiga. Nah, nilainya harus sama dengan nilai nominal of bonds. Didapatkan jurnalnya itu interest expense pada notes payable sebesar 694,96. Jadi ada soal interest bearing notes. Pada bagian ini tingkat bunga efektif lebih besar daripada tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 10%. Maka nilai whistle sekarang lebih kecil daripada nominalnya. Artinya uang itu ditukar dengan diskon. Maka disusunlah catatannya, yaitu value of the notes 10.000, present value-nya 7.118, present value of the interest-nya 2.402, present value of the note-nya 9.520 dari 7.118 ditambah 2.402. Maka didapatkan difference-nya atau diskonnya yaitu 480 dari 10.000 dikurang 9.520. Jurnal perusahaan Meriko-nya yaitu cash pada notes payable sebesar 9.520 dari 7.118 tambah 2.402. Diskon amortisasinya itu sama seperti sebelumnya, carrying amount-nya 9.520 lalu didapatkan cash paid-nya 1.000, maka interest expense-nya 1.142, diskonnya itu ada 142 dari cash paid dikurang interest expense. Didapatkan jurnalnya interest expense pada notes payable dan cash, dan caranya ada di bawah jurnal tersebut. Berikut kita akan mempelajari tentang special notes payable situation. Special notes payable merupakan vessel yang diterbitkan untuk properti, barang, ataupun jasa. Teman-teman dapat melihat bahwa terdapat contoh soal dari special notes payable situation. Mohon untuk di-pause karena soal ini akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, karena teman-teman sudah membacanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan menghitung diskon pada wesel bayar. Di soal sudah diketahui bahwa terdapat nilai nominal wesel sebesar 550.000. Nah, yang perlu kita hitung yaitu present value dari nilai nominal wesel, yaitu dengan 550.000 dikali 0,68058. Dan kita harus juga menghitung present value of ordinary annuity dari pembayaran bunga dengan cara 550.000 dikali 2% dikali 3,99271.
dan jumlahnya menghasilkan present value dari vessel, itu sebesar 418.239. Nah, nilai nominal vessel dikurangi dengan present value dari vessel menghasilkan diskon pada vessel bayar sebesar 131.761. Nah, jurnal penerbitan nota pembayaran jasa arsitektur yaitu building di debit sebesar 418.239 dan notes payable di credit sebesar 418.239. Kemudian schedule of note discount amortization. Nah, yang sudah diketahui dari jawaban tadi yaitu carrying amount of note di tahun pertama yang diambil dari present value dari vessel sebesar 418.239. Yang perlu kita hitung di sini adalah cash paid, interest expense, dan discount amortized. Cash paid kita hitung dengan 2% dikali dengan nilai nominal vessel, itu 2% dikali 550.000, menghasilkan 11.000. Dan interest expense, itu yang telah diketahui di soal sebesar 8%, dikalikan dengan carrying amount of note di tahun sebelumnya. Dan discount amortized ini didapat dari selisih interest expense dikurangi dengan cash paid. Dan carrying amount of note tahun berikutnya dihitung dari discount amortized ditambah dengan carrying amount of note tahun sebelumnya. Nah, jurnal pembayaran bunga tahun pertama dan amortisasi diskon yaitu interest expense di debit sebesar 33.459, notes payable di kredit sebesar 22.459 dan cash di kredit sebesar 11.000. Selanjutnya ada pelunasan hutang jangka panjang. Pelunasan hutang jangka panjang itu ada 3 cara. Yang pertama dengan kas sebelum masa jatuh tempo. Yang kedua dengan pemindahan aset atau sekuritas. Dan yang terakhir dengan modifikasi ketentuan hutang. Ketika kita melunasi hutang jangka panjang sebelum jatuh tempo, kita harus melihat carrying amount dari hutang jangka panjang tersebut pada saat pelunasan. Dari situ, kita tahu gain atau loss dari proses pelunasan hutang jangka panjang tersebut. Lalu ada pelunasan hutang jangka panjang dengan pemindahan aset. Saat memindahkan aset, kita harus membandingkan hutang jangka panjang kita dengan fair value dari aset yang kita berikan. Begitu pula dengan pemindahan sekuritas. Kita harus melihat fair value dari sekuritas yang kita berikan kepada kreditor kita. Yang terakhir, pelunasan hutang jangka panjang dengan modifikasi ketentuan hutang. Seorang kreditor itu dapat menawarkan salah satu atau lebih perubahan kesepakatan hutang jangka panjang. Perubahan kesepakatan tersebut antara lain adalah pengurangan suku bunga tercatat, perpanjangan jatuh tempo, pengurangan jumlah hutang, dan pengurangan bunga yang masih harus dibayar. Saat merubah kesepakatan hutang menjadi yang lebih baru, kita harus menghitung fair value dari kesepakatan hutang jangka panjang yang baru dibuat. Lalu mencari gain atau loss dari perubahan kesepakatan hutang dengan cara mengurangi hutang yang lama dengan kesepakatan fair value kesepakatan hutang yang baru. Lalu saat pembayaran bunga hutang yang baru, kita harus mengakuinya dan menjurnalkannya pada saat membayar bunga hutang yang baru. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.